cara menghandle mood aku adalah dengan cara suppress it, just suppress it. No one kayak udah jadi roller coaster gitu toxic relationship kayak, dan pasti kalau udah kayak gitu Kak, semakin toxic hubungan biasanya semakin susah orang buat cabut karena udah keiket kayak dengan trauma bond itu sendiri, udah kayak narkoba. I'm trying to build a peaceful life dimana kalau misalnya aku sudah melakukan yang terbaik dan tetap gagal atau tetap tidak dapat, ya udah berarti emang bukan jalannya. Daging Talks to Learn. Di depan saya sudah ada seorang figur yang Gen Z banget, seorang aktris dan juga katanya dulu pernah jadi atlet dan menurutku salah satu pekerja keras juga. Apa kabar Kalista? Baik Kak Atta, terima kasih sudah mengundang. Karena seru banget nih kan, kalau aku buka sosmed ya, banyak banget itu pembahasannya Gen Z itu kalau di sekolah gini, Gen Z itu kalau kerja begini, Gen Z itu begini begitu. Kamu sering denger gak sih? Sering banget. Sering banget Sering ya. banget. Kesannya kayak Gen Z itu pembahasan paling seksi gitu. Gen Z tuh kayak anomali gitu rasanya, kayak beda gitu. Kayak beda ya. Ada yang bilang Gen Z itu kalau di kantor nggak kuat, kalau gini nggak kuat. Tapi ada yang bilang juga, oh Gen Z itu katanya termasuk generasi paling kreatif, katanya gitu juga. Setuju kalau itu. Kalau itu setuju ya. Nah, jadi kalau kita tanya ke Kalista ini kan katanya pernah jadi atlet, sampai masuk PON juga, dan ngerasain syuting 800 episode nonstop di umur berapa tuh? 16 tahun. 16 tahun. Iya, 16 tahun. 16 tahun 800 episode berarti bisa dibilang tahunan ya? Setahun setengah. Setahun setengah. Iya. Tapi kan kalau sehari satu. Oh, waktu itu aku sehari 3. Sehari zaman 3. itu. Iya, zaman itu aku 3 episode. 3 episode dalam sehari. God bless. It's crazy. Really crazy ya. Yeah. Itu berarti kamu gak pulang ke rumah? Pulang. Oke. Tetap. Jadi waktu itu aku syutingnya lumayan sehat sih. Kayak misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Tapi setiap hari. Sehat itu ya 10 pagi. For syuting actor, itu sehat. For syuting sehat. Iya. Yang gak sehat tuh 10 pagi, selesainya 4 pagi gitu ya. Bisa sampai 10 pagi lagi. Yang katanya sampai buka tenda gitu ya di situ. Iya. Tidur di mobil. Waduh. Gimana kamu ngerasa jadi Gen Z tapi harus kerja dari umur 15 tahun? Awal-awal sih aku masuk sinetron itu karena emang gak ada niatan buat kerja juga kan. Karena waktu itu pas banget lagi COVID. Terus habis itu aku iseng cobain casting. Terus waktu itu aku ikut casting satu ini. Dan mungkin emang udah jalan Tuhan aja, tiba-tiba kayak dimulusin aja gitu jalannya, langsung keterima. Langsung tiba-tiba 800 episode. Terus setelah itu tadinya bahkan aku udah mau stop syuting. Karena aku kayaknya syuting itu lumayan memakan waktu hidup aku deh. Aku kayak nilai aku di sekolah turun, apa turun. So aku kayak udah sempet I think I should just go. Tiba-tiba sinetronnya belum selesai, aku langsung ditawarin ke judul kedua aku jadi peran utama. Langsung jadi naik. Kayak aku ngerasa oke, kayaknya Tuhan masih mau melakukan sesuatu deh dalam hidup aku di bagian entertain. Jadi aku stay. Terus akhirnya dari sinetron pindah ke series, pindah ke film. So aku ngerasa kayak masih ada something's waiting for me here in this industry. Wow, gitu. Jadi kamu believe ini udah jalan Tuhan buat kamu gitu ya? Aku merasa seperti itu ya. Oke. Tapi kan memang ini aku coba bahas dari segi point of view-nya ya. Kan kamu harus sekolah, harus belajar, dan kamu harus juga kerja. Itu gimana cara memprioritaskannya? Karena kan aku lihat banyak banget teman-teman entertainer akhirnya kan susah untuk menjalani sekolah ataupun kuliahnya. Gitu. Betul. Aku waktu sekolah sih kebetulan aku pas banget online. Kamu jadi homeschooling? Enggak, kan lagi COVID. Oh COVID, oke pas. Iya, jadi pas banget selama satu sinetron itu aku online sampai aku lulus. Aku lulus waktu lagi syuting sinetron. Jadi aku pas banget online semuanya, jadi aman kalau waktu sinetron. Cuman ya nilainya turun karena setiap mau ujian pasti aku belajarnya kurang kan. But after that aku sempet jeda dulu gap year karena menurut aku nggak bisa ngambil kuliah sambil sinetron tuh lumayan berat buat aku, karena aku juga sebenarnya tipikal yang nggak suka kuliah online ataupun sekolah online. Aku pengennya yang datang, yang offline gitu. Saya kira aku gap year sampai akhirnya aku bisa mulai
syuting film, itu kan kalau syuting film jelas tuh ada liburnya, ada enggaknya. Kalau misalnya mau ngambil filmnya dulu, nggak ngambil film dulu juga bisa. Jadi aku di situ mulai daftar kuliah. Aku daftar kuliah, lumayan dapat 2 semester. Terus karena ada satu dan lain hal, papa aku sakit, aku kayak belum harus tahan dulu kuliahnya, aku jadi kerja dulu gitu sekarang. Oke, jadi kamu memilih bekerja dulu lah ya. Memang susah sih karena kadang-kadang kan itu faktor apa ya, bisa dibilang passion, ada orang faktor ekonomi juga. Betul. Ada mungkin orang-orang yang dia tanggung jawab, ada mungkin orang-orang yang dia tanggung dalam hidupnya. Betul. Jadi dia memilih bekerja lebih prioritas gitu ya. Iya. Oke. Tapi gimana kamu melihat kalau katanya Gen Z ini suka gampang nyerah, padahal kan kamu dari kecil kerjanya rajin gitu. Kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi, aku nggak tipikal yang gampang nyerah sih. Oke, jadi ini tuh oknum ya kalau ada yang menurut ngomong aku oknum. Gak bisa disamaratakan gitu ya. Iya, nggak bisa. Tapi bukan gampang nyerah, cuman aku lebih ke ya udah kalau emang nggak bisa, it is what it is. Tapi yang penting coba dulu. Maksudnya bukan kayak belum apa. Try gitu ya. Iya, aku lebih ke ya it is what it is, it's God's way. Yang penting aku udah nyoba. Jangan sampai belum nyoba tapi udah kayak ya udahlah gitu. Yang penting nyoba dulu sih kalau aku. Oke, berarti Gen Z itu sebenarnya lebih suka nyoba dulu. Aku sih merasa gitu. Atau mungkin orang-orang yang ngerasa Gen Z itu gampang nyerah, mungkin dia belum nemuin passionnya, ya gak sih? Mungkin, bisa jadi. Soalnya emang kalau misalnya aku ditempatkan ke suatu hal yang bukan passion aku pasti nyerah kayaknya. Iya kan? Atau memang itu bukan bidang dia. Bisa. Dia nganggapnya itu passion mungkin. Kan ada orang kadang-kadang suka salah juga mengartikan. Iya, belum tahu mungkin passionnya apa, tapi dikira itu passionnya gitu. Iya. Nah, menurutmu passion itu apa? Apa arti sebuah passion menurut Kalista? Kalau menurut aku, passion is something that comes naturally. Kayak kita suka melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ada kayak lying to ourselves. I like this, I want to be here, I like this. Kayak tanpa itu, tapi kayak it just come naturally. Kayak ternyata aku suka ya kayak gini, ternyata aku suka ya melakukan ini, aku ini ya gitu-gitu. Kalau menurut aku passion di situ sih. Oke, menarik loh pandangannya soal passion. Karena kalau menurutku ya, passion itu ketika kamu melakukan sesuatu tanpa dilihat orang pun kamu tetap akan ngelakuin itu. Exactly, karena udah suka, naturally suka aja gitu. Iya, jadi bisa kayak misalnya contoh kamu pengen jadi pemain bola nih contoh. Tiba-tiba malam-malam kamu tuh latihan sendiri, main pakai bola sendiri, kamu nge-gym, kamu ngelatih kakimu. Setuju. Jadi kamu ngelakuin itu tanpa ada orang yang lihat pun, kamu tetap lakuin itu passion. Tapi kalau misalnya dia nganggap itu dia passion, tapi kalau orang nggak ngelihat dia nggak ngelakuin, nah itu berarti kayak bukan. Itu kayaknya bukan passion. Itu kayaknya lebih kayak FOMO ya. Something like that. Oke. Nah, ada lagi pembahasan. Katanya media sosial banyak merusak Gen Z. Setuju lagi. Kalau itu kamu setuju gak? Aku setuju banget. Karena aku bisa ngelihat dari kayak misalnya dari mama aku gitu ya, yang kayak di zamannya itu media sosial tuh bukan, it's not something big. Iya. Aku ngerasa nggak ada sosmed malah kan? Iya, nggak ada sosmed. Maksudnya kayak aku ngerasa kayak hidupnya tuh aman dan tentram aja gitu, tanpa kayak butuh pengakuan. Kayak nggak butuh apapun sama sekali kayak gitu. Terus dan lucunya, kalau papaku itu hidup di zaman sekarang, itu papaku kayak udah bisa jadi YouTuber deh. Jadi papaku itu suka banget bikin video vlog, bikin video. Oh iya. Dan dia suka banget ngobrol, suka banget bercanda. Nah, aku tuh sampai ada satu hard disk gitu, file gede banget. Aku suka nontonin kalau misalnya aku lagi kangen gitu. Itu tuh bener-bener isinya papaku ngevlog dimanapun, kapanpun. Oh my God, terus aku kayak, that's so sweet. Exactly, terus aku bilang kayak, Dad, ini Daddy ngevlog buat apa? Cuman buat disimpan aja, buat dilihat ulang. Jadi bukan kalau sekarang kan kayak kita mikirnya we record something to post it. Tapi kayak orang zaman dulu, they record it for themselves. Kayak beneran itu bikin happiness mereka happy. Aja gitu kan. Iya. Jadi kayak I think it's fun zaman dulu. Oke, jadi kita ngerekam untuk memori gitu. Untuk memori. Kalau sekarang udah gak 100% memori. Mungkin ada memori juga. Benar. Nggak salah juga. Cuman memang memorinya udah di-share. Udah di-share, iya. Jadi emang iya benar. Jadi kamu setuju ya dengan statement katanya kalau sosmed ini bisa merusak Gen Z? Aku setuju lagi, kayak
menurut aku kita kalau misalnya ngikutin sosmed terus nggak bakalan selesai. Insecurities bakal nambah terus. Apapun kayak ada orang yang beli ini terus kayak nggak pengen lagi, juga gitu pengen juga. Ada orang yang sekarang udah karirnya di sini, kok aku belum ya. Ada berarti ini. Gen Z itu gitu banget ya? Menurut aku terpengaruh karena sosmed. banget. Iya, menurut aku because of that. Oke. Tapi gimana kalau point of view di zaman sekarang karena adanya sosmed, Gen Z banyak yang kaya raya. Plus minus. Jadi yang itu bagian minusnya yang tadi. Iya, minusnya. Tapi yang plusnya adalah sekarang ladang pekerjaan udah jadi lebih luas kan. Lebih luas. Bisa siapa aja sekarang anak di bawah umur aja udah bisa menghasilkan duit dari sosmed. Dulu tuh jarang tuh kita ngeliat umur sekian udah bisa punya rumah. Sekarang sekian. udah banyak. Sekarang banyak loh Gen Z itu. Di generasi sekarang ini menurutku generasi after Gen Z aja ada yang sebelum 17 tahun udah bisa achieve impian yang orang-orang mungkin dulu achieve di umur 40 tahun. It's crazy. It's crazy, right? It's crazy. Tapi jadinya kayak ngegampangin gak sih sekarang jadinya? Kalau dulu karena mungkin lebih susah gitu. Kalau menurut aku sih enggak ya. Enggak karena ya? Tergantung kreativitas juga bener, ya. Belum tentu dia bisa berhasil juga semua. Karena enggak gampang juga sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir. It's not that easy kayak. Betul, agree. Iya. Creativity, ide tuh sekarang juga mahal banget kan karena mostly sekarang semua udah bisa di generate gitu. Betul. Jadi ide itu tuh mahal banget. Jadi menurut aku nggak gampang sih untuk dia bisa di situ. Cuman medianya, sarananya untuk dia bisa ke situ lebih memudahkan di zaman sekarang. Dan juga katanya ada fact Gen Z itu katanya kalau misalnya contoh nih, dia lihat dia posting konten, posting 1, 2 atau 3. Misalnya posting ke satunya view-nya 1000. Keduanya 1 juta. Nah yang ketiganya 8.000. Dia langsung stres katanya. Karena turun. Itu aku gak tahu tuh. Wah, kalau kamu stres gak tiba-tiba view-nya turun atau? Oh enggak sih. Enggak ya? Enggak. Salah berarti ya fakta itu. Tapi that's so bad. Tapi kan ada orang ngerasa loh ketika dia turun, aduh kena mental. Ada juga yang gitu loh. Aku pernah ngobrol sama beberapa Gen Z. Oh, I feel bad. Mungkin karena karir kamu bukan di sosmednya. Atau enggak tahu sih, kamu karir sosmednya juga lancar pasti kalau di zaman sekarang menurut aku kalau udah di entertain tuh kayak semuanya jadi link connected gitu loh. Jadi kayak 360 ya bahasanya ya. Jadi ya mau gak mau pasti juga. Pasti juga. Oke. Tapi kalau kamu ditanya soal penghasilan, kamu lebih kuat di sosial media atau di dunia aktor kamu? To be honest yang pasti karena main job aku sekarang itu adalah aktor, ya di aktor sih. Aktor ya? Bukan di sosial medianya malah ya? Jadi ini seru ya, gimana caranya Gen Z sekarang bisa produktif dan bisa menghasilkan duit sendiri. Berarti kamu tuh udah ngasilin duit sendiri dari umur? 16 tahun. 16 tahun? Udah gak minta orang tua? Masih, karena uangnya waktu itu masih di mama sama gitu. Masih tapi duit minta. kamu? Iya. Oke. Berarti papa mama tuh ada yang blasteran atau? Oh enggak. Indonesia semua? Indonesia semua. Tapi kok Inggrisnya bisa fluent? Kan aku suka nonton film kali ya. Nonton film dari kecil. Mama papa aku tuh ini juga suka nonton film gitu dari kecil. Kita kecil tuh dicekokin. Oh makanya kamu suka? Good movies. Makanya aku suka banget kayak dari dulu tuh nonton kayak Christopher Nolan and everything gitu tuh kita udah yang kayak gitu. Apa film favorit kamu? So far? Wah, aku kalau ditanya film favorit pasti langsung ngeblank. Itu padahal jawabannya ada di kayak di belakang kepala gitu, tapi langsung ngeblank. Forrest Gump. Forrest Gump. I love it so much. Ya, keren lagi filmnya. And Harry Potter. Harry Potter. Yes. Why? I love Harry Potter to my core. Aku nggak tahu kenapa kayak aku ngerasa Harry Potter tuh harusnya aku di dunia yang lain. Bisa magic ya, bisa magic. Bener, aku nggak dapet surat dari Hogwarts. Aduh. Tapi emang zaman sekarang Harry Potternya udah kayaknya seriesnya udah nggak berlanjut lagi ya. Apa dia bakal ada bikin ya? Harry Potter. Oh, they're recreating. Sekarang lagi bikin? Yes. Tayangnya harusnya itu tahun ini deh. Tahun ini? Apa tahun depan ya? Tahun depan mereka mulai recreate dari awal lagi, dari Harry masih kecil lagi, pemain baru. Recreate ulang? Iya dia. Wah ini bakal seru. Berarti buat Gen Z lebih masuk. Benar. Cuman bakal sedih juga gak sih? Karena the OG-nya orang-orang pasti generasi 5 tahun lagi lah, 10 tahun lagi mungkin gak tahu gitu Harry Potter yang OG movies-nya kayaknya. Tapi ya
aku kan suka Spider-Man juga ya. Aku ngeliat yang OG-nya kan. Terus aku nonton Spider-Man sekarang tetap enjoy aku. Iya sih sama. Iya gak sih? Cuman mungkin maksud aku tuh bukan masalah enjoy apa enggaknya, nanti kayak bakal dilupain aja gitu OG-nya yang ngasih. Kayak pasti orang taunya sekarang, anak-anak taunya Spider-Man cuma Tom Holland. Padahal tapi OG-nya itu keren banget. Iya kan? Iya. Tapi bisa juga orang jadi rewind gitu gara-gara ada yang barunya. Jadi senang, jadi nonton, setuju. Iya, bisa. Siapa top aktris atau aktor favorit kamu? Aktris ya atau aktor, I would say Tom Hanks. Tom Hanks. Oke. Aku suka banget dia di setiap filmnya itu aku bisa ngelihat dia tuh kayak bukan Tom Hanks gitu. Dia selalu bawain karakter yang benar-benar berhasil menurut aku, bisa berbeda-beda, itu keren banget sih. Bisa kayak ada second skin-nya gitu. Really cool. Number 2. Emma Watson. Because bias mungkin ya karena Harry Potter, tapi tapi aku suka karena she is really smart. Kayak aku suka banget ngelihat kayak Beauty with Brain. I really love it. Smart gitu ya. A smart girl. Yes. Smart girl. That's good. Emma Watson punya aura itu banget. Number 3. Anne Hathaway. Hathaway. Sama alasannya karena Beauty with Brain. Dia juga a really smart person. Angelina Jolie. Oh yes, of course Angelina Jolie. itu udah di top tier di atas mereka deh kayaknya. Dia udah benar-benar. Tapi tadi top 3-nya nggak masuk. Iya, aku nggak kepikiran. Kalau aku Angelina Jolie kalau cewek. Benar. Angelina Jolie tuh kayak dia bisa jadi bad girl, terus dia bisa jadi kayak yang action girl. Betul. Bisa jadi yang kayak cewek princess gitu. Betul, and really smart. And really smart. Vocal, and he's really care about this world. Terus dia datang ke Palestina. Dia aware banget ya. Wow. Yeah, I really love her. Dan dia menurutku keren. Menurutku goat aktor perempuan. Oke. Nah, kalau di era sekarang kan banyak kita lihat orang jadi content creator tuh TikTokers, Instagram, YouTubers, aktris. Menurut kamu sekarang lebih susah jadi yang mana untuk para Gen Z yang pengen ke entertainment? Kalau paling susah mungkin aktor kali ya. Aktor ya. Karena maksudnya kalau aktor itu harus melewati castings dan harus cari karakter yang tepat. Tapi kalau misalnya untuk jadi content creator, aku rasa semua orang bisa mulai. Benar. Kayak modal handphone, betul, ide, and you can start. Tapi belum tentu gede. Iya, tapi it's better than not starting. Yes. Lebih baik memulai dulu aja. Karena kalau aktris harus bergantung juga siapa yang mau pakai dia ya. Betul. Nah, kamu inget gak pertama kali ditawarin jadi aktris itu bayarannya berapa dan prosesnya kayak gimana sih kamu? Siapa tahu jadi inspirasi nih buat anak-anak muda yang nonton. Jadi kalau prosesnya dulu kali ya, prosesnya itu aku waktu itu tuh nggak sengaja sebenarnya ketemu sama manajernya teman aku. Oke. Terus dia tuh nawarin buat syuting. Terus aku bilang aku kayaknya nggak mau syuting dulu. Aku bilang gitu. Terus please sekali aja, coba casting sekali aja, just once gitu. Terus aku kayak ngomong sama mama papa. Terus mama papa kayak ya udah cobain aja sekali, nggak apa-apa. Ya udah. Padahal impian kamu dari kecil kan jadi aktor. Kamu dulu mah enggak? Aku malah waktu awal ditawarin jadi aktor akunya yang nggak mau karena aku ngerasa aku tuh lebih ambis di sekolah, jadi aku ngerasa pengennya belajar malah. Iya, pengennya jadi kayak smart gitu ya. Exactly. Terus aku kayak makanya aku sempat stres banget kan waktu nilai turun dan lain-lain. Cuman pokoknya aku akhirnya give it a chance karena toh juga lagi COVID, nggak bisa sekolah, sekolahnya online. I give it a chance. I go casting. Terus aku selesai. Jadi casting tuh ada di satu ruangan kecil gitu biasanya di sebuah PH. Terus habis itu aku udah selesai casting reguler, aku turun, aku tuh ngelewatin ada banyak orang kayak lagi ada setup kecil-kecilan gitu, tapi aku kayak permisi aku turun ke bawah.
Terus pas di bawah masker aku itu tuh ketinggalan di ruangan casting di atas. Terus aku dimarahin sama security, dia bilang maskernya mana gitu. So kayak oh ya sorry pak, aku ke atas lagi. Terus ketemu sama satu orang di tangga. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Terus habis itu aku turun, udah selesai. Nah aku kan udah selesai jadi nunggu dijemput sama mama. Selagi aku nunggu dijemput tiba-tiba aku dipanggil. Manajer aku bilang kayak tadi ada orang manggil kamu gitu yang katanya ketemu kamu di tangga gitu. So kayak kenapa kak gitu. Terus aku disuruh ke atas. Nah di tempat yang setup kecil-kecilan itu ternyata mereka lagi test cam buat syuting. Jadi udah ada pemainnya semuanya lagi ngecek lighting, ngecek makeup gitu-gitu. Terus tiba-tiba sutradara nyamperin aku, dibilang kamu boleh nggak coba nih langsung dikasih skrip. Terus coba mainin karakter ini gitu. Dia tuh dikasih skripnya tuh yang kayak ada happy-nya, ada marahnya, ada sedihnya gitu, ada nangisnya gitu. Aku yang gak punya basic acting sama sekali kan takut dong kayak gimana sih cara orang nangis tuh, kayak aku bingung gitu. Terus pertama kali lagi kan? Pertama kali itu aku kaget, terus ya udah gak apa-apa coba aja. Terus dikasih Dan waktu. kamu berani mau nyoba waktu itu ya? Karena aku belum dijemput juga. Terus aku bingung mau ngomong apa, pasti cuma ya udah oke. So sudah aku coba. Yang marah oke, seneng oke. Nah yang pas sedih aku bingung. Aku ini gimana cara orang nangis? Aku bingung. Aku sempet kayak nangis nggak bisa kayak ternyata nggak bisa gitu kayak nggak gampang ya? Nggak gampang. Apalagi waktu pertama kali kan. Terus akhirnya aku ke toilet. Aku berdoa, aku bilang Tuhan kalau misalnya ini jalannya please help me, cause I don't know what to do. Aku ngerasa malu banget di sini, mana aku sendirian gak ada mama kan. So, habis itu aku balik lagi keluar, terus sutradaranya ngomong, ya udah coba reading sama aku dulu gitu. Kita coba baca skripnya dulu aja gitu. Terus udah aku baca, tiba-tiba air mataku netes, beneran netes. Pas lagi baca doang, buka kameranya belum roll. Terus dia langsung tarik aku kayak buruan kamera cepetan nyalain. Oke lanjut langsung gitu. Terus habis itu udah selesai casting. Terus dia bilang kayak aku happy banget sama castingnya bla bla bla. 2 hari kemudian aku ditelepon dan aku udah fix langsung masuk judulnya dan langsung syuting besokannya. Langsung di besok harinya? Langsung. Wah itu aku beneran kaget banget di saat itu. Terus still feel unreal, cuman balik lagi aku ngerasa karena emang udah jalan Tuhan aja sih aku ada di situ. Satu jalan Tuhan, yang kedua keberanian kamu mencoba. Betul, yang penting coba dulu kan. Coba dulu. Karena if you never try you never know. Exactly. Iya, karena susah banget guys. Di hidup ini yang aku lihat kalau kita itu nggak coba sesuatu, ya kamu nggak bakal jadi apa-apa. Benar. Walaupun gagal nggak apa-apa, coba lagi. Gagal coba lagi. Benar. Kalau nggak coba udah pasti gagal. Tapi kalau coba ada kemungkinannya nggak gagal. Berhasil. Iya. Ada kemungkinannya. Tapi kamu waktu nyoba itu udah believe gitu. Kayak wah, yang penting gue coba nih. Aku udah berserah aja. Ya. Okay. Yang penting ya udah kalau misalnya aku mikirnya gini, kalau toh aku nggak bisa nangis juga nggak apa-apa, orang aku emang nggak kayak di saat itu aku nggak ada kepikiran juga untuk jadi aktor gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, it's okay, just try. Oke, habis itu kamu kepilih. Padahal sebenarnya karakternya udah ada. Oh, tapi jadi kamu ngegeser karakter itu? Jadi sutradara aku bilang sebenarnya karakternya udah ada, tapi nggak tahu kenapa pas tadi ketemu di tangga tuh aku suka banget gitu. Aku ngeliat look kamu, aku suka banget. I can sense something from you, dia bilang gitu. Oke. Ya udah coba. Situ langsung kamu mungkin ngerasa apakah ini jalannya? Nah dari situlah kamu langsung meledak. Ya. Kontraknya langsung ditawarin berarti besoknya? Benar, langsung. Kamu nego dulu harganya apa kayak udahlah terima dulu? Aku nggak ngerti nego harga, jadi ya. Tapi kamu tahu bayarannya berapa? Tahu, cuman maksudnya kayak aku di saat itu tuh kayak ngeliat harga berapapun pasti di mata aku udah kayak wah ini gaji pertama aku gitu. Jadi kayak aku nggak nego, aku benar-benar cuman kayak ya udah nggak apa-apa buat selingan sambil sekolah, tuh juga ini bukan buat main job gitu, kayak emang aku masih fokusnya sekolah gitu. Ini tambahan buat uang jajan lah, aku mikirnya gitu dulu. Masih ingat angkanya berapa? Jujur lupa kan. It's 6 years ago. 6 years ago. Yeah. Karena kan kadang-kadang ada orang mau kerja tuh mikirin duitnya dulu. Kan ada yang kayak gitu. Karena mungkin aku masih anak-anak gak sih pada saat itu. Jadi aku belum terlalu mikirin duit. Maksudnya semuanya masih di-provide by my parents at that time. Oke, jadi kamu gak terlalu mikirin itu. Betul. Yang penting kamu senang sama bidangnya, kamu ambil. Iya. Biar your parents lah yang nego ya. Betul. Oke. Tapi kamu pernah gak di momen, katanya kan Gen Z ini mudian. Padahal kan kalau kita syuting, apalagi kamu 800
episode in a row, pasti ada moodnya. Kadang kamu lagi sedih, kadang kamu lagi kesel atau lagi marah. Gimana kamu handle itu? Kalau aku sih di yang sinetron itu since it's like 5 years ago, aku lupa sih karena mungkin aku tuh masih kecil juga ya. Cuman mungkin kalau udah yang sekarang ini, aku cara menghandle mood aku adalah dengan cara suppress it, just suppress it. No one Lewati kayak gitu ya? tekan aja gitu, Oh kayak tekan. kayak entar dulu, ini lagi kerja gitu. Di saat aku lagi di lokasi syuting, kayak ini lagi kerja, nggak bisa, kayak nggak semua orang harus tahu kamu lagi kenapa. Just do it professionally. Dan pelarian aku adalah tidur. Jadi setiap aku ada break, kayak mau cuman 15 menit, 30 menit buat lagi ngeset atau apa, aku pasti tidur. Pasti tidur. Dan itu rilis banget. Dan itu udah cukup buat aku udah kayak I just really love to sleep. Oke, kan ada orang senengnya ada yang makan, ada yang main game. Iya, tapi kalau aku kayak tidur. Tidur. Aku suka banget, gak tahu kenapa. Enak banget ya jadi kamu bisa langsung tidur gitu. Aku pelor banget justru. Aku gak bisa lagi. Enak banget. Tidur aja banget. Gimana caranya tidur? Kayak banyak pikiran gitu loh. Seru tahu tidur. Seru. Kurang, kayaknya kamu kalau mikir gak terlalu banyak gitu kali ya? Banyak sih. Nggak, kurang overthinking berarti kamu ya? Overthinking? Ya dibawa tidur aja, just sleep. And then, nggak tahu, kayak aku ngerasa justru kalau misalnya aku banyak pikiran, aku tidur. Iya sih benar. Supaya karena ya pikirannya juga ya bakal di situ terus sampai semua masalah selesai. Berarti kamu tipikal Gen Z yang nggak begadang ya? Begadang juga. Tapi tidur gampang. Jadi aman aja lah. Oke. Apa pengorbanan terbesar yang orang tidak lihat kamu di balik layar gitu? Aku harus menunda kuliah aku sampai akun aku kayaknya udah diputihkan berapa lama ya. Gak tahu tuh aku bisa balik lagi atau enggak. Kalaupun bisa balik lagi mungkin cari kampus lain sih gitu. Karena it's also my dream. Aku tuh impian aku adalah untuk kuliah exchange. Aku pengen keluar negeri. Karena abang aku juga dari SMA dia tuh udah di US and I really like look up to him. Terus aku kayak pengen gitu. Abang kandung? Abang kandung. Oke. I really look up to him. Kayak aku pengen juga kayak gitu. Aku pengen ngejar impian aku di bidang akademik. Aku pengen nggak tahu ya, aku tuh suka banget aja gitu. Aku suka banget, I love to learn gitu. Cuman ya itu sih mungkin pengorbanan terbesar aku untuk tapi sekarang. siapa tahu abang kamu pengen jadi kamu. Enak banget jadi adikku. Dia bisa sukses di entertainment. Enggak sih untungnya ya? Abang aku tuh introvert soalnya, so dia nggak mungkin. I'm introvert also. Many figure introvert. True, me too. Cuman maksudnya abang aku tuh lebih parah daripada aku. Oke. Kayak dia tuh yang kayak kalau aku bilang gini, bang, kamu tuh kayak nggak bakalan survive di lokasi syuting gitu. Kayak lokasi syuting kan beneran rame banget ya, dan you're there for like 14-16 hours gitu, ketemu dengan orang itu lagi, dan kita nggak bisa mengontrol semua orang untuk kayak boleh nggak, jangan berisik kayak itu kan nggak bisa. Pasti semua orang kayak punya urusannya masing-masing. Jadi kayak aku makanya sudah melatih aku tuh kuping aku tuh untuk kayak ada noise cancellingnya sendiri. Jadi kayak aku kalau misalnya udah di base camp aku udah zen gitu. Ya udah gak apa-apa. Enak juga ya kayak gitu. Aku juga suka kalau di tempat ramai aku akan cari pojok yang paling pojok. Sama. Aku juga gitu. Ya? Aku juga gitu. Ya kalau di lokasi kerjaan apapun, mana yang lokasi paling pojok? Sama. Itu tempat aku. Aku kalau naruh kursi syuting tuh aku cari dulu deh yang paling pojok. Orang ya, introvert gitu, banget. Gitu. Aku kalau ada undang bukber ataupun aku jarang buat bukber dan lain-lain. Aku tuh cari kalau misalnya terjadi juga aku datang ke acara kawinan itu, aku cari mana kursi paling pojok nih. Gua akan duduknya di situ. Setuju banget. Itu kan buat kepentingan peaceful dan untuk energi kita juga biar recharge. Benar, I agree. Dan itu sangat dibutuhkan kalau lagi syuting kan. Kalau nggak ntar habis energinya. Dan berarti kamu orangnya tipikal yang jarang nongkrong juga ya? Wah, enggak lagi. Jarang nongkrong. Jarang banget, hampir kayak bisa dihitung jari deh kayaknya. Aku juga susah banget sampai biniku suruh kamu gaul kayak sama teman-teman nongkrong. Aku juga sering digituin. Gak bisa gaul, gak bisa nongkrong. Maksudnya aku gaul sama teman banyak. Aku punya teman banyak banget. Sama. Aku temenan banyak banget sama banyak orang, banyak kalangan. Aku gak peduli dia A, B, C, D, E. Aku temenan semua. Tapi bukan yang tipikal kayak datang terus yuk kita nongkrong bareng.
Sama. Nah, it's okay to have a lot of friends. Aku nggak maksud aku Yes, I kayak love have a ya really aku juga senang ketemu sama orang baru iya gitu-gitu. Cuman ketemu mungkin untuk kayak keluar dan nongkrong. mag. Mungkin di 5 menit 10 menit pertama aku masih bisa yang kayak kemudian habis itu kayak pengen pulang ya. Aku kayak pengen Makanya aku namain tempat ini base camp karena aku cuma ada di base camp, nggak ada tempat nongkrong. Aku jarang ke kafe, jarang kemana. Dan di Jadi rumah kalau nongkrong di sini. cuma di sini, dan itu kebanyakan temanku yang terdekat malah timku sendiri. Atau nggak ada atau karyawanku. Memang ngobrolnya juga Tapi it's very comfortable. Iya. Buat nongkrong, buat kayak kumpul-kumpul tuh nyaman banget di sini. jadi kayak bener-bener orang zen banget kan. Benar. Hening, nggak kedengeran apa-apa. Setuju. Oke, seru nih. Ini kita udah satu satu perguruan ya. Perguruan introvert ya. Kalau misal contoh aku kan misalnya introvert nih. Aku itu orangnya nggak terlalu sering ke klinik. Kayak orang tanya perawatannya apa? Aku jarang banget perawatan. Aku cuman kayak suka produk yang aku udah coba, cocok sama aku pakai. Kamu ada nggak sih kalau lagi syuting ataupun lagi kerja yang bikin kamu bisa ngejaga kesehatan kulit kamu, badan kamu gitu? Kalau itu sih menurut aku paling penting di pola makan dulu sih. Oke, pertama pola Iya makan. kan, pola makan, terus Berarti kamu jaga juga ini ya? Iya, terus pola tidur. Pola tidur. Oke, itu tadi gak usah ditanya ya, kamu tidur terus. Bener, tapi kan tetap aja kalau syuting apalagi film horor ya kan pasti Aduh, pulangnya itu malam pagi. mulu. Oke. Pagi bukan malam. Berarti kamu tuh tipikal yang nggak tahu sih anak sekarang ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya artis-artis kalau udah public figure suka ke klinik atau dia ada perawatan khusus. Kalau kamu termasuk yang kayak gitu nggak? Aku pernah, tapi aku jarang banget, dan untuk belakangan ini akhir-akhir ini aku udah jarang banget. Jadi aku palingan from home aja. Jadi perawatan semua sendiri? Iya. Jadi coba nih dalam waktu 6 bulan berapa kali ke klinik Gak kecantikan? ada. No way ya Nggak guys ya. ada. Nggak ada. It's proof ya berarti ya. Nggak semua orang itu datang ke klinik sering loh guys ya. Betul. Oke. Yang penting pola makan bagus, pola Pelatih, istirahat bagus. iya. Sama skincare paling. Skincare, kamu Iya. ada skincare, oke. Kayak gimana skincare-nya kalau kamu? Kalau aku sih skincare-nya sebenarnya nggak banyak juga, cuman yang menurut aku paling penting tuh kayak pakai masker. Oke. Pakai masker muka, masker badan tuh menurut aku penting banget soalnya. Masker muka, masker badan. Iya. Oh iya. Bisa melembabkan gitu ya. Bener, biasanya melembabkan sama mencerahkan sih, karena aku kan kalau syuting pasti kena matahari terus kan Kak. Jadi Oke. kayak pasti pulang-pulang bisa aja kayak gosong gitu. Oke, berarti setahun in 1 year kamu nggak ada ke klinik tuh? This year nggak ada. This year no ya? No. Maskeran aja di rumah. Maskeran aja. Keren. Makanya, berarti kalau ditanya perawatan kamu sebulan berapa? Sebulan ya berapa Kak? Jujur di bawah 100.000 mungkin. 100.000? Iya, karena simple aja. Yang penting yang cocok Kak. Skincare tuh gak perlu mahal. Serius deh. Yang penting cocok. Bold statement guys, bold Right. statement. Right. That's nice. Karena orang sekarang banyak yang bilang perawatan skincare kita aja cewek-cewek nih ya harus puluhan juta per bulan, ratusan juta. Berarti Aku you not gak agree masalah with soal that? itu keren. Jujur keren. Cuman kan itu tergantung cocok-cocokan. Bisa jadi Iya. aku beli yang skincare puluhan juta tapi gak cocok di aku gitu loh That's Kak. right. Iya. Bener, itu bener. Itu udah banyak testimoni kayak gitu. Belum tentu paling mahal itu paling bagus juga. Setuju. Belum tentu juga yang murah itu jelek. Bener. Bener. Keren ya, di bawah 100.000. Jarang loh. Aku ternyata bukan Bunda Maya Estianti doang ya yang ngomong. Aku ketemu nih yang versi artis Gen Z juga gitu. Bunda Maya juga katanya pengeluaran bulanannya tuh kecil banget. Oh ya? Buat skincare? Dia belanja juga dikit. Oh ya? Padahal aku bilang suaminya kan Irwan Musri gitu. Udah kayaknya apa aja kayaknya mestinya bisa. Terbeli. Kayaknya katanya enggak, aku tuh orang paling murah katanya bulanannya katanya gitu. Wow. Dan aku ketemu lagi ya cewek yang maksudnya dia apa adanya aja gitu ngomong. Gak harus dimahal-mahalin. Sekarang aku lihat di TikTok perawatan bulanan berapa? 50 juta. Wow.
30 juta. Ya sebenarnya kalau mampu ya nggak apa-apa sih Kak. Ya nggak apa-apa. It's also okay. Tapi kadang-kadang yang ngomong nggak mampu. Jadi dia maksa. Kamu sering lihat nggak atau di TikTok atau di IG suka scroll? Sering, aku sering suka lihat kan? Suka lihat, aku suka Dia lihat. jadi dia belum tentu mampu, tapi dia ngomong kayak gitu. Aku kalau punya suami harus yang skincareku sekian puluh. Waduh. Ketawa nih, ketawa. Karena berarti pernah nonton kan? Pernah nonton. Aku pernah nonton sih. Iya. Emang kalau kamu itu apa sih perawatannya? Maksudnya di bawah 100.000 tuh pakai apa merek? Kalau aku sih biasanya perawatannya pakai masker muka sama badan itu penting banget biar rata kan. Aku tuh biasanya pakai dari Jeju. Sorry, boleh nyebut brand nggak? Boleh. Aman ya? Aman. Aku pakai Jeju Kak. Oke. Jadi kamu udah langganan gitu sama brand itu? Iya, aku pakai itu terus. Pokoknya yang masker muka sama masker badan aja. Tuh. Oke, dan itu kamu lakuin rutin? Sebenarnya nggak rutin-rutin banget sih Kak, karena aku sibuk syuting juga. Aku butuhnya kapan? Kayak di saat aku udah ngerasa oke nih kulit aku udah butuh banget nih bantuan nih, aku pakai masker gitu. Oke, kamu tipikal apa yang kering atau yang berminyak? Aku atau kering. yang kusam? Aku kering dan kusam pastinya karena kena matahari terus kan Kak. Dan itu tuh maskernya emang tipikal masker yang ngebantu gitu loh Kak. Ngelembapin gitu ya. Kan aku tuh pernah juga coba pakai masker yang lain tuh kayak pas di ini tuh kering gitu jadinya. Nah kalau aku nggak cocok. Kalau yang ini tuh cocok di aku kayak gitu. Iya jadi kalau di aku pakai masker tadi itu penyelamat banget untuk kayak kulit aku yang tiba-tiba bermasalah nih. Aku jadi kayak langsung lembab terus sama mencerahkan juga sih Kak. Dan menurut aku it's really important tuh. Maksudnya kayak kita tuh kulit nggak harus putih, yang penting tuh bersih sama cerah aja gitu. Setuju ya guys ya. Aku tuh juga nggak harus kulit itu putih guys ya. Setuju, aku juga karena aku juga semua wanita itu cantik ya. Warna kulit apapun kamu mau putih, mau coklat, mau sawo mateng, mau gelap juga semuanya. Setuju. Yang penting dirawat biar supaya kulit tetap bersih gitu sih palingan kalau. Karena kalau bersih walaupun kulitnya nggak putih tetap cerah ya. Bener, tetap cerah. Gitu sih Kak. Ya kayak kita lihat aja di luar negeri kan juga orang nggak harus semuanya putih ya. Iya, kayaknya lebih banyak beauty standard Indo sih kayak gitu. Iya ya. Yang harus putih. Harus putih padahal. Asia actually. Asia. Betul. Asia sih gitu ya. Iya. Tapi kamu tipikal yang berjemur gitu gak sih? Enggak. Aku tuh nggak pernah berjemur secara sengaja, tapi aku emang suka kayak dari kecil tuh aku suka mantai. Suka naik gunung juga sekarang. Jadi kamu suka naik gunung? Iya. Gacor. Mantai naik gunung. Oh, kamu berarti agak perempuan maco ya? Ya bisa dibilang bisa dibilang kayak aku kalau misalnya ada hobi tuh aku bosanan gitu loh Kak. Jadi kayak pindah-pindah terus. Aku tuh jadi atlet tuh bukan cuma satu cabang doang. Oh kamu banyak cabang atletnya? Saking aku bener-bener pindah-pindah. Kayak aku pernah jadi atlet atlet pingpong, atlet bulu tangkis, aku pernah jadi atlet renang, aku atlet gimnastik. Aku cobain semuanya karena aku suka mencoba. Aku itu enggak. Belum nyoba. Tapi kalau coba kayaknya langsung jago karena kamu udah bisa pingpong. Aku udah pernah coba sih Kak. Cuman oke aja di aku. Oke, karena kalau aku nggak tahu ya apakah anak introvert pada kayak gitu ya. Aku juga olahraga tuh aku cobain semua. Ya kan. Tapi nggak bosenan. Misal aku bola tuh udah berapa belas tahun nggak pernah bosen. Passion. Balik lagi. Kalau bosenan tuh berarti itu bukan passion kita, lebih buat sehat ya. Iya dan kadang-kadang cuma curious aja. Penasaran. Okay. Iya. Tapi menurutmu kan banyak orang sekarang bahas. Sekarang ada orang ikut lari dibilang FOMO, orang padel dibilang FOMO, orang ikut high rocks dibilang FOMO, orang nge-gym juga dibilang FOMO. Karena kan pada ngeliat orang nge-gym pengen nge-gym dia FOMO. Menurut kamu is it good or bad? Untuk apanya bilang FOMO? Ya untuk orang-orang yang ngomongin orang FOMO. Menurut aku as long as itu FOMO-nya untuk kesehatan kenapa enggak? Yes, kayak nggak harus dijudge aja sih, kayak let people do what they want man. Yes bro, please. Apalagi ini buat kesehatan kayak pasti orang yang ngomong kayak gitu tuh yang di rumah doang yang nggak nge-gym gak ngapa-ngapain. Iya males ya. Males kayak kenapa judge orang untuk dia mau olahraga. Menurut aku kalau ada Gen Z yang kayak gitu gimana sih menurutmu? Kayaknya dia harus
coba olahraga deh gitu. Biar nggak ngejudge orang. Kita tuh sekarang menurut aku ya penyakitnya adalah semenjak social media kita tuh gampang banget buat ngejudge orang in anything. Bahkan olahraga aja dijudge tuh menurut aku udah crazy. Itu udah aneh kan? Itu udah aneh. Kan orang pedal terus dia FOMO karena lihat orang lain pedal terus kan itu sehat, kenapa? Itu kenapa gitu? Orang lari pagi nih. Lah emang orang menurutku ya, ketika kamu lagi olahraga posting guys. Menurutku, kamu lagi lari posting, kamu lagi padel posting, kamu lagi nge-gym posting, kamu yoga posting, pilates posting. Orang yang komen nanti FOMO, go away bro. Ini lu tuh sekarang sedang menginspirasi orang lain untuk olahraga. Setuju. Di saat orang males. Setuju. Ya balik lagi Kak, itu pasti yang komen tuh lagi nggak olahraga. Terus kayak, FOMO nih, padahal kayak jadi apa ya? Jadi janji padahal. Itu bukan sesuatu hal yang harus dijudge menurut aku untuk olahraga. Iya ya. sih. Buat apa? Kayak aku aja yang ngeliat ya kalau orang misalnya nge-gym cowok, dia posting badannya bagus, flexing lah badannya kan. Aku langsung termotivasi. Kok dia bisa sih? Gue harus bisa dong. Mau nge-gym juga. Jadi mau nge-gym juga. Misalnya ada orang habis posting. Padahal aku nih tadinya suka nge-gym. Tapi dia misalnya dia posting dari 75 kilo akhirnya berhasil 60 kilo. Itu aku tuh langsung kepacu. Langsung pengen juga. Jadi ya ada FOMO-nya walaupun memang udah nge-gym sebelumnya. Tapi itu berarti lebih ke motivated dong. Motivated. Iya gak sih? Itu bukan FOMO. Maksudnya lebih termotivasi gitu. Dan gak ada salahnya. Kalau FOMO pun gak apa-apa. Iya, maksudnya gak ada salahnya juga sih menurut aku. Iya sih. Ini sebenarnya tergantung orang itu dia green flag atau red flag. Maksudnya gimana? Menurutku orang yang ngomongin orang FOMO gitu terus tuh red flag. Setuju. Jadi kalau kamu ketemu entah temen atau apa, ngelihat setiap hari orang, menurutku tuh red flag. Setuju. Kayaknya orang kecuali ya FOMO yang kayak misalnya orang kayaknya mabuk-mabukan. FOMO in a negative way. FOMO terus lu jadi mabuk-mabukan menurutku. Nah itu baru, itu kayaknya enggak sih. Tapi apa work life balance menurut kamu sebagai Gen Z? Kalau menurut aku sekarang work life balance itu adalah di saat waktu aku bekerja, waktu aku punya me time, itu nggak harus balance 50-50 lah. Oke. Dapat 30-20 aja aku udah happy banget. Alright. Aku segitu sih. Alright. Di saat yang lain tuh terpenuhi, tapi aku tetap ada waktu untuk kayak memenuhi keinginan dan kebahagiaan aku sendiri. Itu udah work life balance for me. Jadi menurut kamu nggak harus 50-50 ya? Kalau aku personally, aku nggak apa-apa nggak 50-50 karena aku tuh di tahun ini, tahun kemarin 2 tahun berturut-turut tuh aku back to back project after project. Jadi kayak nggak 50-50 dong itu. Iya. Karena lagi banyak kerja ya. Iya, lagi banyak kerja. Tapi abis itu aku baru banget pulang liburan for 2 weeks selama 2 tahun kerja, and it's already enough for me. Kayak udah cukup. Jadi kayak emang nggak apa-apa kalau udah misalnya recharge. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya cuman nggak harus 50-50, nggak apa-apa. Yang penting aku ada waktunya untuk happy. Oke. Sebelum kita masuk ke rapid fire question, gimana menurut kamu in relationship, green flag atau red flag? Apalagi kan kamu sekarang kalau punya orang yang dekat pasti kamu sambil kerja, waktunya nggak banyak buat pacaran dan lain-lain. Menurut kamu seperti apa hubungan yang green flag dan red flag? Oke, kalau dari aku yang red flag dulu kali ya. Oke. Yang pertama adalah di saat udah kasar. Oke, number one ya. Number one. Physical ya. Physical or verbal sama. Sama ya. Menurut aku poin kasar di fisik dan verbal itu sama-sama sakitnya, tapi mungkin beda. Ada yang satu sakit di fisik, satu sakitnya benar-benar di hati gitu. Verbal tuh kayak ngomongin kata kasar atau adu bacot doang? Kata kasar, kayak benar-benar bisa ngata-ngatain gitu. Ngata-ngatain. Karena kalau adu argumen tuh kayaknya semua pasangan ada. Pasti, nggak cuman maksud aku kalau udah sampai ngata-ngatain itu tuh. Betul, itu dalam sih. Itu udah menurut aku udah nggak benar sih, apalagi kalau udah sampai di luar batas ya. Karena kan imagine dikata-katain sama orang yang supposed to be your closest person, kayak your boyfriend gitu. Dan mestinya dia jadi pelindung terbesarnya kamu gitu. Terus kamu dikata-katain dengan kata kasar. Benar, itu nomor 1 di aku. Kalau dia anggapnya itu bercanda gimana? Kan sekarang juga banyak. Jadi, selagi menurut aku itu lucu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut aku. Jadi harus tahu pasangannya juga ya? Iya, tapi
Bercanda tuh maksud aku tuh ngata-ngatain tuh bukan cuman kayak sekedar kata-kata kasar aja gitu loh, tapi kayak bener-bener sampai kayak nusuk gitu, yang kayak saying something kayak about either way, kayak your background atau anything, tapi kayak ditambah dengan kata-kata yang nyakitin gitu, kayak misalnya kayak kok kamu goblok banget sih nggak bisa gini. Nah itu menurut aku tuh udah over the line, udah no. Itu sih, itu nomor satu buat Nomor aku. satu ya guys, itu poin penting. Banyak sekarang orang ngerasa diomongin gitu biasa, lama-lama jadinya habis itu ke fisik kan. Karena kebanyakan kasar fisik itu mulai dari verbal dulu guys ya. Iya. Jadi ini good point nih. Soalnya ini tuh lebih ke anger issue kan. Iya. Kalau kayak gitu tuh anger issue dia pasti. Kalau gampang marah kayak gitu-gitu. Bener. Mungkin ada backstory-nya juga, kadang-kadang pernah dipukulin. Bener. Sama orang pernah tuanya. Ada trauma. Iya. Pas di sekolah gitu-gitu. Iya. Oke. Terus mungkin yang red flag tuh ketika pasangannya itu udah obsesif, possessive tuh udah red flag sih. Kayak ketika bahkan kayak misalnya mau main sama temen cewek aja tuh udah nggak boleh gitu. Menurut aku itu udah, karena aku punya banyak temen sih kayak gitu, yang kayak sampai kayak dikekep gitu, nggak boleh kemana-mana gitu. Sama cewek aja nggak boleh? Iya. Tapi kalau sama cowok nggak boleh nongkrong, itu bener atau nggak boleh? Sama cowok nggak boleh nongkrong? Iya, misalnya kamu diajak nongkrong sama cowok-cowok tapi bukan kamu berdua gitu. Oh, bukan berdua? Iya. Misalnya dia ngalangin. Akunya deh kayak nggak mau. Oh iya, oke. Kalau itu kayaknya akunya deh kalau itu. Oke. Cuman ya kayak gitu sih. Good. Terus di mana dia udah possessive, controlling, itu menurut aku juga udah red flag. Controlling tuh kayak gimana? Kayak di saat misalnya kamu mau ngambil kerjaan ini nggak boleh gitu, malah dia ngatur ya. Mungkin kayak gitu. Padahal belum jadi suami gitu ya. Benar, controlling. Terus kayak aku bahkan ada pernah dengar kayak satu cerita controlling itu sampai kayak ke keluarga gitu, kayak kamu jangan main sama kakak kamu terus atau apa. Wah itu kan udah gila banget itu. Kayak udah lewat batas ya. Iya. Belum suami bukan. Makanya itu kan serem banget ya. Iya, banyak loh pacaran gitu sekarang di Gen Z. Udah serasa jadi suami gitu. Ya seperti itulah. Menurut aku red flag tuh lebih di situ sih. Harus izin gitu ya nggak sih? Masa pacaran harus izin? Izin ya, aku kesini dulu. Emang harus izin? Kayaknya enggak sih Kak. Kalau jadi suami menurutku iya harus izin. Iya of course. Kan udah keluarga juga kan. Kalau lu masih pacaran atau PDKT terus harus izin ya. No. Ngapain? Setuju, jadi cringe sih. Iya, jadi agak red flag banget sih. Harus izin. Kamu harus izin ya. Mundur deh. Anak gue juga nanti kalau cewek nih kan, kalau punya cowok harus izin ya sama aku. No, go go away. Ngapain gue harus kecuali kalau udah nikah. Oke. That's itu agree sih. Oke, ada lagi mungkin? Maybe for red flag yang itu aja dulu kali ya. Kalau yang green flag itu di saat pasangannya tuh tetap jaga kata-katanya bahkan ketika dia sedang marah. Itu keren banget menurut aku. Bisa kayak calm ya. Enggak, maksudnya calm itu enggak perlu. Orang kalau marah bisa marah, tapi dia tetap jaga gimana pun caranya supaya enggak nyakitin pasangannya. Itu udah di emotional intelligence tertinggi menurut aku untuk bisa melakukan itu. Jadi menurut aku green flag nomor 1 tuh emotional intelligence. Dimana dia bisa mengolah emosinya tuh udah dengan sangat baik. Jadi mau dia marah, mau dia kecewa, mau dia sedih itu tidak diluapkan dengan cara yang salah. Jadi benar-benar dewasa. Benar-benar dewasa, diregulasi emosinya gitu. Karena banyak orang yang mungkin belum mengerti dan paham soal emotional intelligence, emosinya tidak terregulasi, terus kayak semuanya tuh yang udah biasa misal dari dulu dipendem, tapi nanti ada waktu untuk meledak gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi kayak yang bisa komunikasi, emotional intelligence, terus kayak loyal pastinya. Loyal number 1 ya. Ya berarti di red flag tadi nggak loyal nomor 1 sih harusnya. Nggak loyal sih gila sih. Iya, tapi lebih parah kekerasan. Abusive lebih parah daripada loyal menurutku ya. Iya, exactly. Karena kalau abusive lu udah sakit banget sih. Kadang-kadang cewek bisa bertahan kayak gitu, aku bingung sih. Orang udah keluar rumah tiba-tiba lebam, terus dia bisa masih ngebelain tuh kan, kayaknya itu gua ngerasa ini aneh banget. Ceweknya jadi red flag juga menurutku. Iya. Pernah denger gak sih kamu kisah-kisah kayak gitu? Pernah kok. Lu udah disiksa, udah dipukulin. Tapi tetap stay dengan alasan demi anak lah, ataupun
demi orang tua lah. Aduh. Itu udah nikah. Kalau yang masih pacaran juga ada. Itu lebih parah lagi lu. Iya. Iya kan ada yang sampai karena itu udah trauma bond sih menurut aku. Iya sih. Jadi kayak udah jadi roller coaster gitu toxic relationship. Kayak dan pasti kalau udah kayak gitu Kak, semakin toxic hubungan biasanya semakin susah orang buat cabut karena udah keiket kayak dengan trauma bond itu sendiri, udah kayak narkoba. Iya lagi. Makanya aku juga bingung kenapa masih ada yang udah dikasarin tetap stay sama orang itu. Ya trauma bond itu sendiri sih pastinya. Udah narkoba Kak, jadi kayak biasanya ya orang yang kalau habis punya toxic relationship nih, misalnya habis dikasarin gitu. Tapi cowok kan kalau orang toxic relationship itu biasanya cowoknya nggak mungkin kasar terus. Pasti habis jahat, habis itu baik banget. Bisa berubah ya? Iya kayak gitu. Bipolar kayak gitu ya? Nah menurut aku itu yang bikin kayak drug gitu, yang kayak narkoba adalah ketika dia udah habis jahat, terus habis itu dia kasih attention, kasih baik-baiknya supaya jadi ceweknya tahu nih ketika dia disakitin dia pasti kayak bentar lagi dia juga bakal baik nih sama gue. Something like that. Itu tuh aku sempat baca juga sih, itu aku di buku, aku suka baca juga. Terus tante aku juga sempat ngambil psikiatri, psikologi gitu-gitu. Jadi aku sering nanya-nanya about human psychology, kenapa bisa ada orang toxic tuh malah nggak bisa cabut gitu. Why? Itu karena trauma bond itu sendiri. Tapi kamu pernah ada di toxic relationship? I would rather not say. Oke. Tapi berarti soalnya kamu kayak ngerti banget. Karena aku baca itu sendiri dan emang dari tante aku sih. Oke. Berarti yang sekarang green flag ya, orang-orang yang dekat sama kamu ya? Oh yes, actually aku tuh ngerasa bahagia dan bersyukur banget karena circle aku sekarang tuh really small. Terus kayak orang-orangnya tuh bener-bener yang kayak really nice people lah. Oke. Alright, kalau begitu kita masuk ke rapid fire question. Kamu harus jawab cepat apapun yang aku tanyain ya. Oke. Shooting sinetron atau film? Film. Tapi yang ngegedein kamu kan sinetron. Benar, cuman aku sekarang ngerasa kalau misalnya syuting sinetron lagi, itu aku belum siap mental untuk syuting setiap harinya itu loh Kak. Apalagi sekarang papa aku lagi sakit kan. I have to keep control, take care of him. Jadi untuk sekarang aku masih film. Kalau film soalnya habis syuting memang capek, reading, syuting, tapi habis ada itu kamu liburnya. ada space-nya ya. Betul. Kalau sinetron tuh kayak nggak tahu kapan liburnya ya. Benar, dan itu yang ketidakpastian itu yang sekarang aku masih belum bisa berani untuk ambil gitu. Oke. Karena ada priority ke family ya. Benar. Oke, that's nice. Horror atau romance? Romance. Ya. Yeah. Romance atau action? Action. Yes. Aku ada film action tapi belum tayang. Mau tayang ini? Tahun ini Desember. You love it? I love it. You love it. I love it so much. Let's go. You can be new Angelina Jolie maybe. Oh, amen. From Indonesia maybe. Karena kan kamu katanya atlet juga kan? Benar. Jadi semua olahraga dilalui. Tersalurkan lah kalau di film action. Iya. Film action seru sih ya. Seru banget. Aku suka banget nonton, paling seru Kak nonton film action. Yes. Action, thriller kalau aku ya. Oh iya. Action, thriller, sama sport yang inspirational gitu loh. Kayak dia tuh dari kerja dibully terus dia kayak Marty Supreme kemarin gitu. Oh kalau Marty Supreme kayak Zero to Hero sih tapi Zero to Hero bukan aku. Ya ngerti. Kisah-kisah atlet yang kayak Karate Kid. Aduh, itu nonton kayak 10 times. Me too. Aku suka banget. Times. Aku suka banget juga karakter yang ada developmentnya gitu kan. Ada developmentnya karena itu kayak aku habis nonton kayak abis itu aku kayak termotivasi. Tiba-tiba mau karate juga. At least sama kerjaan aku jadi I need to work more hard. Yes. Dan aku suka orang yang Zero to Hero. Kalau orang tanya kok Atta suka film superhero, karena aku suka dia dari sebelum dapat kekuatannya sampai jadi kekuatan. Makanya aku nggak terlalu suka nonton kayak superhero yang udah kuat banget, itu aku nontonnya lebih kayak senang. Iya bener aku setuju. Ya, superhero yang ada dia belajar dulu sama kekuatannya, belajar ini, belajar itu sampai akhirnya dia udah jadi superhero favorit kamu apa? Spider-Man. Oke, that's good. memang film sama Spider-Man. satu lagi Doctor Strange. Aku suka banget Doctor Strange, nggak tahu kenapa, kayak karena aku pengen punya powernya dia sih. Kalau Spider-Man aku suka hero-nya, tapi kalau Doctor Strange I want his power. Kalau aku paling suka itu Batman sama Iron Man. Oh. Karena menurutku mereka itu adalah human normal. Benar. Mereka itu manusia biasa. Iya, yang dia pakai otaknya, pakai kerja kerasnya untuk dia jadi kuat. Setuju. Dan dia itu jadi rich, jadi kaya
kalau kayak Iron Man karena kepintarannya dia. Benar. Dia mempelajari bagaimana teknologi sampai dia itu bisa kuat, bisa lawan bikin Star Company apa segala Star macam. Company, dia bisa lawan Thor yang dewa. Iya. Padahal dia bukan dewa. Dia kan tanpa suitnya, dia cuman He's just a human. just a normal guy gitu, yang kalau kena silet aja lecet gitu. Iya benar Just lagi. like us. Yes. Cuman dia learn a lot, dia belajar, dia kerja keras. Ya kayak Batman juga, dia buat jadi kuat, dia bisa lawan sampai ada Batman versus Superman, padahal kan Superman tuh kuat banget. Dewa sebenarnya ya kan. Kalau di bola Mutant. iya, dia kan? tuh kayak Alien, kelemahannya he's an cuma alien. satu, kryptonite gitu kan. Benar. Dan selain itu dia pasti menang, sama kayak Ronaldo, Messi lah. Messi itu kayak Superman, semuanya dia jago. Dia keren, dia hebat. Benar. Tapi Ronaldo ini dia dia nggak sejago itu, tapi dia work hard for it, dia Benar. disiplin. Benar. Dan disitulah aku Ada kenapa aku yang, suka film Zero to Hero. Setuju. Ada yang tipikal emang udah talent. Betul. Ada yang work hard for it. Work hard Iya for kan? it. Dan you need to disiplin, fokus, Setuju. terus betul berkorban dengan banyak hal di hidup lu. Setuju. Seru banget ya pembincangan kita kali ini. Oke, lanjut. Bangun pagi atau begadang? Begadang. Suka tidur tapi begadang ya. Ya karena aku ngerasa kalau bangun pagi tuh semua orang bangun pagi juga, jadi rame. Aku ngerasa kayak rame gitu. Nggak tahu, padahal rumah aku ya sepi juga. Maksudnya aku ngerasa kayak ini satu dunia nih, satu dunia, Lagi satu bangun Indonesia, iya lagi bangun nih gitu. Kayak Oke. kalau lagi begadang tuh kayak aku sendiri. Oke. Makeup atau bare face? Bare face sih, kalau makeup keseringan kayak berat gitu. Oh, mending maskeran tadi ya. Betul. Pakai produk tadi. Mm-mm. Liburan ke pantai atau gunung? Ke gunung. 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 That's dangerous. Seru. Iya sih. Kalau pantai itu memang nggak tahu sih, memang berarti kamu benar-benar cewek yang suka gunung, olahraga, bela diri, keren juga. Iya sih. Seru. Iya. Berarti kamu nggak takut tuh lihat ada berita orang hilang di gunung gitu-gitu? Enggak sih. Maksudnya selagi aku play it safe, maksudnya aku ngerasa aku melakukan itu dengan aman dan persiapan yang matang, Aman. bawa barang yang benar ya. Oke. Kalau nggak jadi artis, sekarang kamu jadi apa? If money didn't matter, apa money matter? Money matter apa? Kalau money don't matter apa? If money didn't matter, zookeeper. I love Zookeeper. animals. Yes, I love animals. Oke. Kalau if money didn't matter, but if money does matter, aku tuh pengen banget sebenarnya jadi kayak lawyer. Lawyer. I really like lawyer. Kayak aku pengen banget. Dulu tuh sebenarnya aku pengen banget ambil hukum sih. Iya lagi. Kamu harus ambil. Kan sekarang masih cuti Kak. Abis syuting ambil. Nah, itu it's your dream. Iya sih. Aku aja ngambil lawyer sekarang. Wow, really? Aku ambil SH. Jadi aku baru kuliahnya setelah punya anak 2. Dan aku baru ngambil SMA tuh setelah anak 2 juga. Hah? So lulusan terakhir aku tuh ijazahnya SMP karena I have my father for work. I have 10 brother and sister, so aku sekolahnya telat semua. Jadi aku setelah anak 2 baru aku sekolah SMA, habis itu baru aku kuliah. Oh ya, paket C Paket gitu C. ya. Wow, amazing. Dan sekarang aku baru lagi kuliah, kemarin aku ujian. That's really good for Yes. you. Aku berharap bisa ada di titik itu suatu saat, karena emang aku selalu orang selalu bilang kuliah bisa kapan aja kok gitu Iya. kan. Aku pengen sih kayak gitu Kak. Iya, itu buat cerita buat anak-anak, buat cucu-cucu nanti. Kalau papamu, ibumu misalnya kamu kerja, kamu tetap peduli sama kamu pengen belajar. Emang belajar nggak harus di kuliah doang, tapi at least anak-anak nggak ada alasan kayak papa aja nggak kuliah. Oh jangan-jangan itu motif utamanya ya? Salah satu motifnya nggak mau anak-anak muda datang. Bang Atta aja nggak kuliah bisa sukses. Nah aku tuh nggak mau ada kayak gitu. Betul. Karena menurutku belajar itu penting. Betul, aku setuju 100%. Kalau misalnya orang yang belum bisa kesempatan kuliah, jadi dia akan belajar dari banyak hal. Tapi kalau orang tua kamu memampukan Bisa kamu kuliah, tapi nggak kuliah. sayang, terus kamu malah milih rebahan, tuh sayang banget. It's not, dunia itu nggak bergerak seperti itu Aku setuju, untuk Kak. buat yang belajar. Dan menurutku belajar di luar kuliah itu sulit banget. Iya. Jadi itu untuk special person. Kenapa ada person orang-orang yang tanpa kuliah dia bisa berhasil? Itu
itu menurutku cuma 2% orang Benar, yang benar, bisa benar. dia nggak kuliah tapi dia terus belajar, dia bisa membangun community, bisa get connection. Benar. It's rare people. Jadi kalau kita belum masuk di rare people itu menurutku kita kuliah dulu. Betul. Aku setuju 100% soal itu. Iya kan? Yeah. Harus tetap, school is important guys. 100% agree guys. Don't forget. Don't go to forget, school. please. Jangan abis dengerin kita dia nggak mau. Jangan, please sekolah karena I wish aku pengen banget sekolah. Oke, mungkin terakhir closing statement dari kamu. Apa yang menjadi kunci sukses kamu sampai hari ini? Oke. Yang menurut kamu itu berharga buat kamu. Dan yang terakhir, apa quote favorit kamu di hidupmu? Oke. Kunci untuk aku. Ya, your journey sampai sekarang udah 5 journey. tahun di entertainment dan kamu bisa punya karir yang terus bagus gitu. Yes. It's just surrender it to God. Do your best then surrender it to God. Karena kalau aku tuh tipikal gampang stres sebenarnya, gampang overthinking, gampang ini, gampang itu, tapi at the end of the day I always just leave it to God. Karena kayak aku ngerasa jika aku udah melakukan yang terbaik dan itu tetap nggak dapet, tetap aku nggak berhasil dalam melakukan itu, then it's not the way. Jadi I'm trying to build a peaceful life dimana kalau misalnya aku sudah melakukan yang terbaik dan tetap gagal atau tetap tidak dapat, ya udah berarti emang bukan jalannya. Berarti pasti akan ada pintu lagi terbuka. Wow, gitu. that's good. Gitu sih. Kalau misalnya quote Favorit kamu? Aduh, anaknya bukan quotes banget lagi. I would say when another door closes, another door opens. When a door closes, another door opens. Oke. Biar nyambung sama statement aku yang tadi. Jadi kayak ketika satu pintu tertutup pasti ada pintu yang lain terbuka. yang terbuka. Kita di dunia ini nggak mungkin stuck kecuali kita yang memilih untuk tetap di dalam ruangan itu. Jadi kalau kamu ketemu banyak pintu tertutup berarti ada lagi yang terbuka. Benar. So don't stop. Don't stop. Just keep going. Just keep Just going. try. Oh, I have. If you're going through hell right now, Okay. just keep moving. Because why would you stay in hell? Jadi beberapa orang kan ada yang kayak I'm going through hell right now, aku stres, aku pengen just end it and whatever, kayak udah nyerah, aku pengen nyerah. Sedangkan if you're going through hell, just keep moving. Because you don't want to be stuck in hell, right? Just keep moving. Itu sih Pak. That's good quote. Thank you so much ya. Thank you so much Kak Ata. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Menurutku banyak insight yang bagus juga dan semoga kamu sukses di karir-karir berikutnya. Amin, terima kasih semoga di Kata film juga. action berikutnya. We're waiting ya. Yes. Dan semoga bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda dan terus berkarir positif seperti yang ada sekarang. Take care and God bless you. Assalamualaikum guys.